Dan sudah hadir di Mata Najwa mantan Bupati Purwakarta yang kini siap melenggang ke Senayan, Kang Deddy Mulyadi. Selamat malam, Kang Deddy. Selamat malam, Sampurasun. Terima kasih sudah hadir. Politisi karir, pernah di DPRD, 2 kali jadi bupati, di Golkar juga pegang kekuasaan. Apa kira-kira yang akan beda nanti di Senayan dengan pengalaman karir politik yang sudah panjang? Ya, yang beda di Senayan adalah persiapan diri saya menghadapi sebuah dunia yang tidak saya alami, yaitu dunia ruangan yang AC-nya katanya sangat dingin. Karena saya selama ini bekerja di lapangan, rumah saya tidak pakai AC, ruang kerja saya tidak pakai AC. Dan saya orang yang sangat anti terhadap sesuatu yang dibuat-buat. Jadi seneng yang alami. Jadi hal yang saya siapin hari ini adalah menyiapkan mental saya menghadapi serbuan angin yang tidak bisa saya tolak apapun. Itu angin. Mental dan mantel, katakan deh. Tapi saatnya disponsorin Pak Irwan Hidayat kayaknya ini. Tapi yang jelas pertarungan elitnya juga akan lebih kencang dong? Atau sudah biasa juga itu? Ya, kita kan kalau persoalan bertarung, berargumentasi, kemudian membangun gagasan-gagasan tentang Indonesia, sudah biasa kita. Kemudian bergaul dengan dunia politisi kan dunia kita dalam keseharian. Bergaul dengan masyarakat juga dunia kita dalam keseharian. Nah, yang paling harus kita siapkan adalah mentality. Mentality kita untuk gagasan-gagasan kita ditolak orang, didebat orang dalam setiap saat. Karena selama ini kan jadi kepala daerah, gagasannya selalu diterima, pikiran-pikirannya oleh para pegawainya. Walaupun gagasan saya sering diserang oleh orang-orang yang tidak suka dengan pikiran dan gagasan saya yang terlalu original kesundaan. Yang jelas kalau eksekutif memang ya eksekutor melakukan, legislatif itu hanya satu di antara 575 yang lain. Jadi akan memang posisinya akan jauh berbeda. Ya, saya sudah membuat rancangan untuk itu karena saya orang pekerja. Saya biasa bangun pagi jam 4:30, jam 5 udah naik sepeda, kemudian ngecek yang nyapu di jalan, kemudian keliling ke dapur-dapur rumah rakyat miskin, kemudian setelah itu saya berjalan kaki ke sawah, ya itu kan menyiapkan itu. Setelah itu DPR? Anggota DPR, saya harus banyak menyiapkan waktu di dalam ruangan, dari hotel ke hotel, kunjungan kerja ke luar daerah, mungkin ke luar negeri, naik pesawat gitu kan. Walaupun di pesawat tidak ada kelas legislatif, adanya kelas eksekutif. Nah, tetapi setelah itu juga saya sudah membuat rancangan bahwa Jumat, Sabtu, Minggu hari saya harus tetap berkunjung ke masyarakat dalam setiap saat. Itu yang membuat saya bahagia sebenarnya. Karena sudah ada plan untuk tetap berada di tengah-tengah masyarakat. Bukan sudah ada plan, memang harus. Harus. Kang, saya ingat nih, ketua DPRD di Jawa Barat juga. Ketua DPD Golkar Provinsi Ketua Jawa DPD Golkar Provinsi Jawa Barat. Ada yang menarik ketika kemudian Kang Deddy sempat bilang ada persyaratan nyentrik terkait penjaringan caleg. Tidak boleh menceraikan istri setelah terpilih tanpa alasan yang kuat. Tidak boleh nambah istri tanpa persetujuan istri tua. Ya, betul itu. Jadi ini juga komitmen. Komitmen. Kenapa sampai harus tidak boleh poligami anggota DPR? Ya, tapi nggak mau nyebut ya. Saya ini kan gaul dengan teman-teman anggota legislatif, nggak usah sebutin di mana gitu kan. Saya juga pernah jadi anggota legislatif. Emang kebiasaannya DPR nambah istri ya? 2 tahun. Ya, memang banyak yang tadinya baik ketika jadi DPR menjadi lupa sama istrinya. Itu sehingga saya melihat selalu ngasih tahu ke teman-teman, kamu waktu nyalon itu susah sama istri tua, kalungnya dijual. Saya bilang kan, punya sawah 3 petak aja digade. Masa udah jadi yang enak bini muda? Kamu bilang zolim. Jangankan menyayangi rakyat, menyayangi istri aja nggak bisa. Jadi itu. Urang Sunda naon? Kalau para mahasiswa apa yang dilakukan? Tong gelehan, tong bauan. Sudah, jangan nunggu pekerjaan, lakukan apa saja. Jangan karena jadi sarjana di rumah bung nyeseh we, ngistrika we, ngisikan we. Kalau ada waktu nanti sudah sibuk, kita tidak mampu, orang lain yang mengerjakan. Kenapa? Karena orang tua kita akan memiliki kebanggaan yang luar biasa. Anak aing mah kamari nges dilantik jadi sarjana, sudah make baju Batman. Tapi ayeuna di imah daekan maraban doma, maraban sapi. Kenapa? Hobi ini akan masuk dalam pikiran saya karena sejak kecil seneng nyangkul, sejak kecil senengnya tanur, sejak kecil senengnya pare, sampai hari ini tiap pagi aing vlog mapai sawah.
Kenapa? Saya senang. Dunia saya adalah dunia pertanian, dunia yang membawa saya kebahagiaan. Esensinya bukan di hasil, itu mah hasil mah dari hitung teka arti, tapi di proses. Saya bisa melihat perkembangan padi dari mulai dibajak, ditanam sampai dipanen, dan itu sarana rekreasi saya setiap pagi. Maka saya ada jadwal yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Jam 5 pagi sampai jam 8 itu adalah jadwal saya mapai sawah. Nah, kemudian apakah secara ekonomi menguntungkan bagi seorang Deddy Mulyadi? Menguntungkan. Kenapa? Maka uang saya digunakan untuk membersihkan saluran air, untuk membayar anak orang-orang yang nyapu di jalan, untuk menanam pohon, untuk membuat berbagai desain arsitektur bangunan yang indah, dan itu dinikmati banyak orang. Kenapa? Kalau saya tidak punya hobi itu, maka saya pilih yang lain. Jalan-jalan ke Singapura, pergi ke Prancis, kemana-mana muter ke Bali, nggak pernah berhenti terus. Yang menikmati hanya diri saya, bukan orang lain. Tapi dengan hobi saya ke sawah, berapa orang yang terhidupi dengan itu, berapa jalan yang bersih, dan akhirnya di kampung saya ribuan orang tiap hari Sabtu dan Minggu memenuhi jalan untuk berjalan kaki di hamparan sawah yang indah. Maka hobi saya memberikan manfaat bagi banyak orang dan infrastruktur menjadi baik. Itulah pemimpin. Nah, itu kemudian resep saya naon ngingu domba, ngingu hayam, ngingu bebek, ngingu lauk, sudah itu bagi saya senang saya. Itu adalah interaksi sosial. Kenapa? Bagi manusia yang sudah bisa memahami alam, bisa memahami kosmologi, bisa memahami seluruh makrokosmos dan mikrokosmos dengan baik, maka orang itu tidak perlu rekreasi. Kenapa? Karena dalam setiap hari dia bisa menikmati rekreasi. Bangun tidur dia rekreasi, tengah malam dia keluar lihat bulan rekreasi. Bukankah itu sistem ekonomi? Untuk itu jangan pernah mengagumi tempat orang lain yang indah. Yang harus dilakukan adalah mengembalikan kampung halaman kita menjadi indah. Itu. Nggak usah ngomong Perancis sungainya jernih, nggak usah ngomong Swiss sungainya indah. Yang harus kita lakukan bagaimana Citarum menjadi jernih. Itu. Jangan lagi membicarakan Jepang, bahwa Jepang itu indahnya luar biasa. Tidak. Jawa Barat, mari kita bersama-sama kita tata menjadi indah. Mata saya tidak pernah berhenti. Sepanjang jalan saya dari arah Subang kanan kiri saya lihat bangunan kumuh di mana-mana. Saya langsung perintahkan hari Senin bangunan itu segera bongkar. Kita siapkan warung-warung yang indah dari bambu yang tertata. Biar para pedagangnya kita latih untuk apa? Hamparan bumi Pasundan, sepenggal tanah yang diciptakan Allah saat tersenyum harus kita wujudkan itu, bukan hanya menjadi kata-kata dalam setiap waktu. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Saya ucapkan selamat bagi kedua orang tuanya yang hari ini sudah sampai pada puncak kebahagiaan dan tugas sebagai orang tua mengantarkan anaknya menjadi sarjana. Semoga apa yang dikeluarkan, biaya yang dibayarkan itu menjadi catatan kebaikan. Dan bagi para sarjana yang dilantik, saya pesan satu hal saja. Jangan dulu ada dalam pikiran Anda untuk menikah dan sejenisnya. Masukkan dalam pikiran Anda, saya tidak akan pernah menikah dulu sebelum orang tua saya bahagiakan terhadap apa yang dikeluarkan itu. Niatkan itu. Kenapa? Jangan sampai orang tua kita itu dibikin menderitanya tidak pernah berakhir. Baru menderita selesai mengkuliahkan, habis itu nikah menderita di wae. Anak aing kawin yang makan dengan sarjana, atuh kudu raramean, kudu make WO, wedding organizer, kudu aya pra-wedding. Wah, udah lagi hutang lagi. Setelah itu apalagi setelah nikahan reuneuh. Bagian bapak jeung indungna deui. Geus reuneuh naon deui ngajuru. Ngajurunya di sesar, indung bapaknya lagi. Setelah ngajuru apa lagi? 40 poe. Indung bapaknya lagi. Setelah itu anaknya anu naon nu ngeong-ngeong, nu menerkeun ompol, tapi ka sakola TK nini akina di wae. Makanya Indonesia itu negeri yang paling aneh di dunia. Kenapa? Di Indonesia paling aneh. Hanya di Indonesia taman kanak-kanak eusina nih. Hanya di Indonesia, Pak. Makanya judulnya juga taman kakek-kakek. Hanya di Indonesia. Dan kemudian disitulah saya prihatin, mohon maaf, punten, nini di Indonesia menira ripuh. Incu belah dia nu hiji incuna diangkat, nu hiji ngamek. Tah si eta mah incu si eta we nu diayong teh anak aing mah nu tamelar. Kan begitu. Dingangku di nu itu tuh si eta mah boga ini teh sia mah pilih kasih ka anak si Jumat we nu bager teh. Ai kasih titin ka anakna menitara ningali acon. Pasea di wae, Pak. Gering ini nina geus ribut ngabagi waris Indonesia. Sakit ibunya tidak ada yang datang. Giliran sudah meninggal datang semuanya. Apa yang dibicarakan? Kade bagian aing sia teh aing teh anakna. Nah, di sia gelo. Ini mohon maaf ya culture. Coba lihat nini di luar negeri. Laleumpang garaya marake tank top. Anda coba lihat di Bali nini jeung aki-aki. Garaga dalahar duaan ngomong romantis jeung aki-aki teh. Teu mamawa incu. Ini itu
Kenapa mereka? Mereka tenang, Pak. Kenapa? Mereka ada jaminan hari tua dari negaranya, bisa melancong ke berbagai tempat. Di Indonesia gering, BPJS ente klaim. Cek BPJS dan ini mau klaimna cenah. Kunaon panyakitna cenah itu kakadek. Aduh, ampun pinting. Nah, ini kan harus dirubah. Sampai penderitaan itu jangan sampai juga sampai alam kubur. Mohon maaf, ini harus dibenerin. Coba lihat film. Kalau film hantu Tiongkok, Cina, itu vampirnya gagah-gagah. Senyum, Pak, giginya gigi emas, Pak. Coba hantu Indonesia, pocong, getihan, tukangna bolong, Sunda bolong, dan hantu Indonesia itu pasti dendam, penuh kebencian. Nah, Alicia, coba saya minta yang bikin film hantu, tolong jangan menghinakan bangsa Indonesia ke depan. Ulang hinakan orang Sunda, engke mas Sunda bolong teh gelis, teu bolong. Udah. Terus kemudian nanti hantu-hantu nggak boleh lah. Dan sekarang itu anak-anak di Indonesia, anak-anak di Jawa Barat tidak ada yang ditakuti kecuali Deddy Mulyadi. Ayo, kamu belum mandi ya? Ayo, kamu susah makan ya? Ayo, kamu nggak mau sekolah ya? Ayo, kamu melawan terus sama papa dan mamahnya, sama ibu dan bapaknya, sama mami dan papihnya. Ayo, mau dibawa ke barak? Tapi sekarang itu anak-anaknya juga pinter, anak-anaknya speak up lagi. Saya tidak boleh main handphone, Pak Dedi. Ibu saya kerjanya nonton HP. Tolong bawa ke barak. Ya itulah hidup ya. Makanya orang tuanya ngasih contoh, kalau ngelarang anaknya main HP, ibunya bikin kue untuk anaknya, bikin masakan untuk anaknya. Terus gogorowokan deui, Pak Dede, ya salaki aing gawena molor we, molor. Bawa ke barak. Lain bawa ke barak, sia teh bawa ke pengadilan agama ngeusan ya sia teh. Ya. Aduh, Unpas ya. Tapi saya nggak apa-apa lah, pidato hari ini nggak dibayar, nggak apa-apa. Karena Unpas sudah ngasih hadiah, yaitu Fakultas Kedokteran untuk 3 orang warga Jabar gratis. Dan saya sudah sampaikan, yang gratis yang mana? Yang nanti diseleksi fakultas kedokterannya, nilainya 1, 2, 3, itu yang gratis. Hebat. Insya Allah itu bukan pacar saya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih bagi semuanya, mudah-mudahan berkah. Setelah ini pekerjaannya terhampar, dan saya lagi membuat rencana-rencana kerja, diantaranya industri tidak ada lagi lamaran, tetapi lowongan kerjanya langsung diakseskan ke database calon angkatan kerja yang ada di Jawa Barat. Nanti mereka tinggal dipanggil berdasarkan spesifikasinya. Kalau dibuat lamaran, jadi saya tidak setuju orang melamar kerja menyiapkan banyak persyaratan. Saya nanti bikin surat edaran untuk tidak usah lagi pakai persyaratan. Sudah diterima kerja baru ngurus persyaratan. Nyaho jelema teh keripuh kurunyan persyaratan. Nanti sudah diterima baru. Karena apa? Kalau sudah diterima bikin persyaratan juga bahagia, tenang, nganyuk deh anu percaya. Itu yang penting. Dan jangan pernah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, bapak-bapak, ibu semua ya. Alhamdulillah, amin. Tadi kita sudah menyimak yang mana Kang Deddy Mulyadi di mata Najwa Shihab ya, yang mana ya tadi sudah kita dengarkan kisah Kang Deddy Mulyadi ya, perjalanan dari Bupati Purwakarta sampai menuju DPR, dan Kang Deddy pun ya sering nyangkul di sawah ya, seperti itu ya. Pokoknya ini serius sih teman-teman, ini gubernur layak ya, layak menjadi apa? Layak menjadi calon presiden Republik Indonesia ya. Karena emang ya kita tahu sendiri ya, seluk beluk Kang Deddy ya, dari agamanya juga bagus, dari sosialnya apalagi, kemudian dari cara politikusnya juga bagus ya, strateginya bagus teman-teman ya, membuat kebijakannya selalu tepat ya untuk rakyat kecil. Ini sungguh ya, ini wajib menjadi calon presiden Republik Indonesia ya. Dan ya yang tadi saya terharu ya, seorang Kang Deddy Mulyadi ya, di dalam dirinya itu ya tertanam ya jiwa, walaupun Kang Deddy orang hebat, walaupun Kang Deddy banyak segalanya,
tapi dalam dirinya pun ya tetap menghargai perjuangan ketika beliau di bawah ya. Semisal tadi sering pakai sepeda ya ke sawah-sawah, itu mempunyai jadwal rutin ya. Kebanyakan ya orang jarang melakukan seperti itu ya teman-teman. Ini patut kita contoh teman-teman ya. Semoga Kang Deddy sehat selalu dan terus kita dukung ya, karena ini layak menjadi calon presiden Republik Indonesia. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Dan tadi Kang Deddy pun ada sedikit sindiran ya untuk ya yang pembenci beliau ya, menyatakan bahwa silakan mau disebut gubernur apa silakan ya, yang penting Kang Deddy nggak ngerugiin rakyat, Kang Deddy nggak nyusahin rakyat. Itu poin pentingnya teman-teman. Mau disebut gubernur Lambetura, mau disebut gubernur kota ya silakan saja. Oke, itu dia video ini. Terima kasih. Sampai berjumpa di next video. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.